Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nanda Nur Anissa, SEMM, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya sebagai moderator untuk mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudulkan Mekanisme Kerja Pasar. Yang terdiri dari Sabrina Salma, Rusdianto, Vina Pujilestari, Vito Fajar, Hayatun Nufus, dan Keisa Gita. Yang pertama, pasar sendiri memiliki arti mekanisme pertukaran barang atau jasa yang alami yang telah berlangsung pada awal peradaban manusia. Mekanisme kerja pasar sendiri memiliki arti kecenderungan dalam pasar bebas untuk perubahan harga pasar menjadi seimbang. Nah, pasar sendiri sudah ada pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah SAW yang notabene merupakan bisnismen yang memiliki aktivitas perdagangan yang mengikuti mekanisme pasar dengan menggunakan sistem mudharabah. Mudharabah itu memiliki arti akad kerjasama atau kesepakatan dua pihak, pemilik modal dan pengelola. Next. Next, Vin. Ya. Nah, nilai-nilai moralitas dalam mekanisme kerja pasar itu antaranya ada persaingan yang sehat. Yang dimaksud dengan persaingan yang sehat yaitu persaingan antar bisnis atau pengusaha yang tidak menjatuhkan dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran yaitu sikap atau perilaku yang seadanya, yang berarti jujur, itu tidak ada kecurangan. Yang ketiga ada keterbukaan, dan keempat ada keadilan. Keadilan sendiri memiliki arti kesetaraan atau menyamakan. Dan ini adalah wajah-wajah para sarjana muslim pada zaman dahulu. Ada Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pasar dalam pandangan sarjana muslim. Yang pertama ada Al-Ghazali, yang membahas tentang pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi yang terjadinya pasar, meliputi penawaran dan permintaan. Yang kedua ada Abu Yusuf, yang membahas tentang prinsip hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, yang membahas tentang pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkatan harga. Yang keempat ada Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan tentang masalah pergerakan harga pada waktu itu, pada dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Vito tentang pengertian dan kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Silahkan itu Purnomo menjelaskan. Iya. Di unmute sih toh. Setelah itu ada permintaan dan kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Permintaan adalah elemen yang
mengartikan pasar, faktor penentu permintaan. Yang pertama ada harga barang. Harga barang adalah produsen atau pabrikan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang tersebut akan lebih sedikit. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen semakin tinggi, pendapatan seseorang konsumen akan semakin tinggi daya belinya, sehingga dapat berkembang akan meningkat. Yang ketiga ada selera konsumen. Selera konsumen dapat diartikan sebagai minat atau kegiatan konsumen untuk membeli suatu produk dalam rangka memenuhi kebutuhan. Keempat, ekspektasi adalah apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen untuk ada di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang belanja. Yang kelima ada maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai permintaan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung di dalam maslahah adalah permintaan dari maksud objektif hukum, yaitu permintaan agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Lanjut. Kurva Next. Slide selanjutnya ada kurva permintaan. Dapat dilihat dari kurva di atas bahwa P pada garis vertikal yaitu merupakan harga barang, dan Q pada garis horizontal merupakan jumlah barang. Dapat kita lihat jika banyakkan Q bernilai 100 dan harga barang nilainya 6.000 yang dikeluarkan, jika Q ini merupakan hukum permintaan, di mana jika harga tersebut dari 6.000 menjadi 3.000, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, jadi 100 akan meningkat dari 100 menjadi 300. Jadi semakin sedikit harga, semakin tinggi jumlah permintaan. Slide selanjutnya, penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 3 faktor, yaitu harga, keuntungan, dan maslahah. Ayo, Vin. Ya, berikutnya ada kurva penawaran. Dapat kita lihat jika harga barang bernilai 1.000, jumlah barang atau tidak ada yang ditawarkan, sehingga jika harga barang bernilai 2.000, jumlah barang yaitu 20. Dengan demikian kurva ini
mempersiapkan hukum penawaran, di mana jika harga 1.000 menjadi 2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat dari 0 menjadi 20. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan seimbang antara permintaan dan penawaran sehingga variabel harga yang kuantitas di pasar tidak berubah lagi. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar. Pada gambar di atas terlihat bahwa pada tingkat harga P, maka jumlah barang P1, maka jumlah barang yang diminta akan sebesar ID1. Sementara jumlah barang yang dipasokkan ke pasar akan sebesar QS1. Bisa dilihat dalam gambar bahwa jumlah barang yang dipasokkan melebihi jumlah barang yang diminta sehingga terjadi kelebihan pasokan. Dalam situasi yang seperti ini, maka harga cenderung terkena ke bawah sehingga harga mengalami penurunan. Jika harga turun, maka hal ini di satu sisi akan mendorong permintaan konsumen meningkat. Tetapi di sisi lain pihak penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah barang yang dipasokkan ke pasar menurun. Elvin. Ketidaksempurnaan bekerjanya keseimbangan pasar. Penyimpangan ada 4, yaitu penyimpangan struktur, penyimpangan tidak struktur, ketidaksempurnaan informasi, dan penyesuaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusdianto. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Harga yang adil dalam Islam. Harga yang adil dalam Islam dikenal dengan iqamah al-adil. Harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang dibayarkan oleh objek yang sama, yang diberikan pada waktu yang tepat diserahkan. Saat ini, iqamah al-adil digunakan oleh para hakim yang telah memodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam aspek barang cacat yang dijual. Perebutan kekuasaan memaksa. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan pasar. Barangan ikhtiar. Ikhtiar adalah kegiatan menimbun barang untuk dijual dengan harga tinggi. 2. Membuka akses informasi. Upaya menyebarluaskan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. 3. Regulasi harga, yaitu penetapan harga regulasi. Harga diperkenankan jika tetap berpegangan pada nilai keadilan.
Lanjut, lanjut. Lanjut, Gur. Peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Peran pemerintah yang utama yaitu sebagai al-hisabah, yaitu market supervisor. Al-Mawardi mendefinisikan al-hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Lanjut. Sementara tujuan al-hisbah menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan, al-munkar. Ya, presentasinya selesai. Silakan jika ada yang bertanya, kami memberi kesempatan kepada dua penanya. Silahkan jika ada yang bertanya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya silahkan bertanya di kolom komentar YouTube. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.